Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryl Pradipta, NIM 124490074 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan kelas RB, dosen pengampu Pak Sabar dan Pak Ronald. Oke, pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan tentang rangkaian untuk mendeteksi adanya asap dan api. Jadi nantinya sensor itu digunakan ketika semisal dalam pabrik ada kebocoran gas, lalu ada api juga, dan kita bisa menanganinya. Baik, kita langsung merangkai saja.
Baik, pada langkah ini saya akan lanjut kepada pemrograman rangkaian ini. Setelah saya tadi selesai membuat rangkaian. Oke, pertama-tama saya akan membuka code, lalu saya akan memulai menginisiasi dan menginstalasi pin. Agar bisa mengarahkan pin-pin itu, saya akan menuliskan kodenya. Oke, setelah itu lanjut ke tentuan ambang batas daripada sensor suhu. Nah, lanjut ke setup. Oke, di sini kode yang sudah saya buat
dan saya perbaiki. Setelah saya adjust tadi ada sedikit typo. Oke, saya akan jelaskan dari awal. Di sini saya menggunakan const int untuk menamai dan mengalamatkan setiap sensor dan setiap aktuator pada rangkaian saya. Untuk ini ada sensor temp adalah sensor suhu yang saya alamatkan pada A1 di sini. Lalu ada DC motor yang saya alamatkan kepada A3 karena dia merupakan analog. Lalu ada LDR, itu adalah fotoresistor, saya letakkan di A2. Setelah itu ada pin LED yang saya letakkan pada pin digital nomor 2. Lalu ada const float di sini, yaitu artinya menyatakan ambang batas di mana suhu amannya itu. Jadi ketika saya menggerakkan temperatur sensor di atas 50 derajat, dia akan menyalakan si DC motor. Yang pada kasus ini saya umpamakan dia itu sebagai ventilasi. Ventilasi untuk menyedot keluar asap dari dalam ke luar ruangan. Lalu di sini saya namai pin mode, DC motor sebagai output, LED pin output. Di sini ada untuk LDR value. Ini ada nilai sensor untuk membaca sensor temperatur suhu nanti. Lalu di sini ada dialamatkan untuk tegangan, yang menyatakan tegangan. Lalu di sini dialamatkan dan menyatakan untuk suhu. Nantinya di serial monitor di sini saya akan print dan dia akan keluar indikasi suhu yang tertera dalam satuannya Celsius. Lalu sini adalah nah, setelah itu dia akan menyatakan nilai LDR dari fotoresistor di sini. Yang pada kasus ini adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang saya maksud adalah besar nyalanya api atau terangnya api ketika terjadi kebakaran dalam suatu sistem atau suatu pabrik. Nah, apa yang membedakan codingan saya yang ini print suhu dengan print LDR, yaitu ada pada penempatan barisannya. Ketika saya letakkan print suhu, dia harus menampilkan 3 baris secara berurutan. Namun ketika di sini saya menggunakan string, dia dapat dengan mudah jadi satu baris. Karena saya alamatkan string, lalu dia bisa langsung ditampilkan. Nah, di sini jika suhu lebih dari suhu threshold, yang artinya di atas 50 derajat tadi, maka DC motor akan berjalan. Jika tidak, maka akan diam saja. Nah, jika fotoresistor atau LDR tadi di atas 900 intensitasnya, di atas 900 atau di bawah kurang dari 950, maka LED di sini dia akan menyala seperti kedip-kedip. Dia akan berkedip dengan jeda setengah detik. Namun, jika intensitas cahaya atau nyala api terlalu terang sehingga sensor membacanya di atas 950, maka sensor ini akan membuat LED berkedip lebih cepat. Itu dengan interval 0,01 detik. Maka jika tidak, atau di luar ketiga kondisi tersebut, maka LED akan mati. Lalu ini ada delay 500 atau setengah detik untuk menyatakan, untuk memberi jeda kepada sensor agar bisa membaca. Oke, mari kita simulasikan. Ini saya tekan tombol on, ini adalah ventilasi, lalu sini akan menandakan, peringatan gas secara real time. Seperti yang saya bilang tadi, sini kita bisa melihat dengan jelas berapa ukuran atau berapa jumlah yang setiap sensor terima. Sini
pada sensor suhu adalah berapa derajat Celcius yang diterimanya, dan pada fotoresistor adalah seberapa besar intensitas cahaya yang diterima ketika api berkobar. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan serial monitor yang nantinya akan mengindikasikan apa yang saya maksud. Oke, di sini adalah kita start simulation dulu. Nah, pada kondisi ini tidak terdeteksi kebocoran gas. Lalu LED menyala berwarna hijau. Nah, ini ada asap, saya tampilkan. Ketika saya dekatkan asap kepada sensor gas, LED akan menyala. LED di sini berwarna kuning yang akan menyala, yang mengindikasikan bahwa ada atau sedikit kebocoran gas. Lalu saya dekatkan lagi asapnya, dan ya, LED berwarna merah akan menyala, yang mengindikasikan terjadinya banyak kebocoran gas. Ketika saya letakkan asap tepat di tengah sensor gas, piezo atau buzzer akan menandakan bahwa terjadi kebocoran gas secara masif atau besar. Oke, lalu ini ada sensor suhu. Sini ada suhu ruangan biasa, yaitu pada 25 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini, ya 24,78 derajat Celcius, ya sedikit toleransi. Dan ketika terjadi kebakaran, otomatis suhu dalam ruangan akan meningkat. Perlahan namun pasti akan naik secara bertahap. Di sini 44 derajat Celcius, naik jadi 46, 50, dan kita lihat di sini DC motor atau yang saya indikasikan di sini sebagai ventilasi akan berputar. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan atau mengerahkan asap dari dalam keluar ruangan. Oke, lanjut di sini ada fotoresistor atau LDR. Di sini dia akan menerima seberapa besar intensitas nyala api yang terjadi ketika kebakaran. Perlahan namun pasti nyala api semakin membesar, dan juga LDR menerima sensor. LDR menerima elektron dari nyala api yang akan menyalakan sensor. Di sini bisa kita lihat lampu berkedip secara bertahap dengan jeda setengah detik. Ini terjadi pada pada value 900 sampai 950. Ketika kita naikkan lagi, belum terjadi apa-apa. Di atas 950, lampu LED berubah pola. Dia akan berkedip lebih cepat, yang menandakan nyala kobar api semakin besar. Oke, seperti itu. Jika kita gabungkan bersama, lampu LED kuning menyala, LED merah nyala, dan buzzer. Oke, seperti inilah sedikit simulasi yang bisa saya tampilkan pada video ini apabila terjadi kebakaran dengan menggunakan smoke and fire detector. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.